Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yulianti, CGP Angkatan 8, asal dari SDN Pamadalaharti, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah fasilitator Ibu Lis Indrawati dan pengajar praktek Bapak Dede Nurdiansah. Di sini adalah merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua dan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Adapun contoh ungkapan yang dapat diungkapkan dalam menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa juga dengan kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Adapun kata yang dapat diungkapkan dalam validasi tindakan yang salah, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa juga kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adapun pertanyaan yang kita ungkapkan kepada anak dalam menanyakan keyakinan, seperti keyakinan kelas apa yang kita sepakati, atau bisa juga apa yang kamu inginkan, kamu ingin seperti apa. Di dalam menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam menstabilkan identitas, jangan sampai mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan nada yang suara tidak menghakimi atau memojokkan murid. Adapun menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan memotivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah untuk mencari solusi permasalahannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Dan yang kedua, kesediaan murid yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Adapun yang ketiga, yaitu pemecahan masalah sebisa mungkin harus relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Dan yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Dan yang kelima, perlu disediakan waktu dari yang berbuat kesalahan mempertanyakan kapan akan dimulai memperbaiki masalah. Segitiga restitusi itu diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Berikut contoh kasus yang ada di sekolah saya, yaitu pada suatu hari Amel mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Intan, namun tidak bermaksud untuk mengejeknya. Tetapi Intan tidak menerima perkataan dari Amel. Akhirnya Intan mendorong Amel karena tidak bisa menahan emosi.
Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Najla? Itu Intan sama Amel bertengkar, Bu. Bertengkar kenapa? Pembulian. Sekarang Najla ke kelas, terus panggil Amel sama Intan, suruh menghadap ke ibu ya sekarang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya teh, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kalian tahu kenapa ibu memanggil kalian? Tidak, Bu. Ibu dengar dari Najla kalian sedang ada masalah ya? Apa benar? Coba ibu ingin tahu masalahnya apa, seperti apa? Ya Bu, benar. Kami memang sedang ada masalah. Tadi sebelum masuk, Amel membuli saya, Bu, dengan sebutan badut. Amel, apa benar yang dikatakan Intan? Benar, Bu, tapi saya hanya bercanda, Bu, tidak bermaksud membuli. Oh, begitu. Ya wajar saja kalau Intan marah. Seandainya ibu ada di posisi Intan, ibu juga akan marah kalau diejek dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan. Setelah itu, apa yang kamu lakukan pada Amel, Intan? Saya sangat marah, Bu. Lalu saya mendorong Amel sampai jatuh. Oh, begitu. Benar begitu, Amel? Ya, Bu. Oke, kalau begitu, Intan, kamu pasti ada alasannya yang mendorong Amel sampai jatuh. Iya, Bu, saya tidak terima kalau saya jadi bahan ejekan disebut badut. Apalagi sampai teman yang lain ikut-ikutan menyebut saya badut. Baiklah, Ibu memahami perasaan Intan. Ibu juga menghargai tindakan Intan itu tidak lebih buruk daripada itu. Seperti melukai, bahkan mencelakakan lebih dari itu. Nah, untuk Amel, sama menurut Amel itu bercanda, menyenangkan dengan kata-kata yang tidak sopan itu menurut Amel itu adalah sebuah candaan ya, karena kalian itu ada merupakan kesehariannya saudara, juga merupakan sahabat. Mungkin itu anggapan Amel adalah ungkapan atau kata-kata hanya bercanda kepada teman sebagai saudara. Tapi tetap yang namanya bercanda kalau dengan kata-kata yang tidak sopan itu dapat melukai perasaan orang lain. Dan sampai sekarang kalian juga bisa merasakan kerugiannya. Contohnya sekarang kalian sedang ada dalam masalah karena tadi awalnya Amel hanya bercanda ya, tidak bermaksud membuli. Tapi karena tadi awalnya hanya bercanda, sekarang Amel dan Intan menjadi ada masalah. Nah, di sini ibu bukan mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu di sini mari kita bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah ini? Baik, Bu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita yang telah kita buat sebelumnya. Apakah tindakan kalian itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum, Bu. Menurut kalian, keyakinan kelas yang mana yang kalian sudah langgar? Tidak menghormati orang lain, Bu. Berbicara tidak sopan, Bu, dan tidak bersikap baik kepada teman. Nah, kalian itu tahu bahwa menghormati dan berbicara sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain itu sangat penting. Apakah menurut kalian itu penting? Penting, Bu.
Kalau itu penting, harus ingat ya pada keyakinan kelas kita. Kita harus mengingat kembali apakah perbuatan kalian ini seperti tadi Amel mengejek Intan ya, terus dengan kata-kata yang tidak sopan atau menyinggung perasaan Intan. Bahkan tadi Intan membalas perbuatan Amel dengan cara mendorongnya sampai jatuh. Nah, karena itu semua sangat manusiawi ya. Nah, apakah peristiwa seperti itu yang kalian lakukan barusan sudah menghormati orang lain belum? Belum. Tidak boleh. Keyakinan apa yang harus kita lakukan ketika Intan sedang marah? Saya harus bisa menahan emosi saya, Bu, tidak mendorong, tidak menyakiti, dan tidak melakukan kegiatan fisik ataupun marah-marah, apalagi sampai membalasnya. Oke, kalau menurut kamu Amel, apa yang harus kamu lakukan? Berbicara sopan, tidak mengejek teman, apalagi dengan kata-kata yang membuat perasaan teman atau orang lain sakit hati. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya meminta maaf kepada Intan sudah mengeluarkan kata-kata yang melukai perasaan Intan. Kedepannya saya akan lebih menjaga lisan, berbicara sopan santun, dan lebih menghormati semua orang dan menghargai semua. Karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan, jadi jangan sampai kekurangan orang lain menjadi bahan ejekan atau candaan. Kita tidak boleh menghina ciptaan Allah. Kalau Intan, apa yang akan dilakukan oleh Intan untuk memperbaiki masalah ini? Saya juga akan meminta maaf kepada Amel karena telah mendorong Amel sampai jatuh, dan saya akan lebih bersabar lagi apabila ada teman yang lain mengejek saya atau membuat saya marah. Alhamdulillah, tepat sekali tindakan yang kalian lakukan ini. Ibu harap kalian lebih bersabar lagi, lebih menjaga lagi lisannya supaya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, meskipun itu beranggapan itu hanya bercanda atau candaan karena sudah merasa dekat ya. Ingat tadi berarti Intan harus lebih menjaga emosi. Kalau Amel harus lebih menjaga perasaan lain, perasaan orang lain, menjaga lisan. Nah, sekarang mari kita terapkan keyakinan tersebut itu bukan hanya di sekolah saja, tapi Ibu harap kalian bisa menerapkannya di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan kalian dimanapun berada. Apalagi kalian sekarang mau pergi ke pondok ya, makanya di sana kalian Ibu amanahkan kalian harus lebih menjaga lagi tutur katanya, harus lebih menjaga lagi amarahnya, emosinya, jangan sampai kita gampang emosi ya. Baik, terima kasih untuk Amel dan Teh Intan. Ya, silakan kalian kembali lagi ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Saskia Putri dari SDN Pembedar Harti. Saya senang sekali diajak berdiskusi sama Bu Irma. Beliau menegur saya tidak di depan banyak orang, tetapi beliau memanggil saya ke kantor. Diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam diskusi tersebut, kita harus memahami dan melaksanakan kegiatan kelas yang telah dibuat. Misalnya, saya harus lebih menjaga lisan, saya berbicara sopan, tidak menyakiti perasaan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan.
Saya senang sekali diajak berdiskusi sama Bu Irma untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar menghormati teman-teman saya dan tidak membalas dengan tindakan apapun. Saya harus lebih bersabar dan bisa menahan emosi ketika ada teman yang mengejek saya. Refleksi dari analisis studi kasus. Dalam kasus satu ini, nilai kebajikan dari disiplin positif yang dominan dimunculkan adalah saling menghargai sesama teman, tidak mengejek, menjaga lisan agar tidak asal bicara sekalipun itu hanya bercanda, bertutur kata sopan, serta menjaga emosi ketika sedang marah dan tidak membalas perlakuan tidak baik dari orang lain. Adapun posisi kontrol yang bisa diterapkan adalah posisi manajer. Melalui tahapan segitiga restitusi sesuai dengan posisi kontrolnya serta dengan mengusahakan situasi yang tenang, nyaman, dan kondusif dalam melaksanakannya. Berikut adalah kasus 2. Pada jam istirahat, kelas 6 sedang bermain bola di lapangan, kemudian dengan tidak sengaja Rapi menendang bola mengenai wajah Ibu Ismat yang sedang duduk di kelas 5. Tetapi Rapi tidak menghampiri Ibu Ismat untuk meminta maaf. Dia malah melanjutkan permainan sepak bolanya di lapangan dengan kawan-kawannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Apa kalian tahu kenapa Ibu memanggil kalian ke sini? Tidak. Ibu tadi dengar laporan dari Ibu Isma, katanya kalian sedang berada dalam masalah. Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, pada jam istirahat kami bermain bola di lapangan depan kelas 5. Kemudian kami dengan tidak sengaja bola terkena wajah Ibu Ismat ketika beliau sedang duduk di kursi guru ruang kelas 5. Oh, jadi ketika istirahat kalian bermain bola di lapangan. Terus tidak sengaja bola tersebut mengenai wajah Ibu Ismat yang ada di kelas 5. Iya Bu. Oh. Apakah ada informasi yang mau kalian tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Bu, Tapi kenapa Rapi? kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian sekarang berada dalam masalah? Iya Bu. Apa masalahnya? Masalah kami terletak pada tanggung jawab Bu. Kami berani berbuat tetapi tidak berani untuk bertanggung jawab, yaitu meminta maaf langsung kepada Bu Isma. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi di sini Ibu mau kita sama-sama mencari penyelesaian, mencari solusi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan, sangat manusiawi sekali ya. Jadi setiap orang itu punya kesalahan, karena itu manusiawi. Namun setiap tindakan atau apapun yang kita lakukan itu pasti tentunya ada alasannya. Seperti kalian tadi ketika istirahat bermain bola di lapangan itu tentu ada alasannya. Coba kira-kira apa alasannya? Iya Bu, bermain bola itu seru dan senang. Bisa berkumpul dengan banyak teman, bahkan bisa kenal dengan murid dari sekolah lain. Baiklah, Ibu di sini sudah melihat kalian kalau bermain bola itu sangat menyenangkan. Bisa terlihat langsung dari wajah kalian ketika bermain bola di lapangan. Karena bermain bola itu termasuk
permainan anak laki-laki ya. Jadi pastinya buat kalian itu sangat menyenangkan. Namun selain dari sepak bola, ada juga permainan yang lain ya, yang tidak merugikan orang lain. Sampai sekarang kalian berada dalam masalah, contohnya tadi bermain sepak bola, tentunya itu bisa merugikan orang lain dan bisa mengakibatkan masalah. Itu merugikan orang lainnya baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, sehingga sekarang kalian berada dalam masalah. Ya Bu. Menurut kalian, apakah ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang selain dari main bola tanpa harus merugikan orang lain? Ya Bu, ada. Selain bermain bola, kami kadang-kadang bermain boy-boyan, bermain kartu gambar atau bermain kelereng. Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita yang sebelumnya telah kita buat. Apakah kalian masih ingat? Ya Bu, kami masih ingat dan meyakininya. Kalau masih ingat, kira-kira apakah kalian lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Belum. Kembali lagi tadi ke permasalahan Ibu Isma, ketika kalian bermain bola di lapangan, terus bola tersebut mengenai wajah Ibu Isma ya. Setelah kalian melakukan sepak bola, terus bola tersebut mengenai wajah Ibu Isma, apa yang kalian rasakan? Ya Bu, kami merasa bersalah dan belum bisa bertanggung jawab. Tidak memberanikan diri mengakui kesalahan Bu. Jadi keyakinan kelas mana yang belum kalian tunjukkan? Kami tidak bertanggung jawab atas perbuatan kami, yaitu meminta maaf secara langsung kepada Ibu Isma, Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat betul ya dengan keyakinan kelas kita. Ya Bu, kami ingat kita harus berani bertanggung jawab atas segala apa yang kita lakukan. berani mengakui kesalahan. Nah, itu betul sekali. Kalian sudah tahu. Apakah kalian punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bersedia Bu. Bersedia. Apakah Ibu ternyata kalian tahu. Lalu apa yang kalian kalian ternyata tahu apa yang harus kalian lakukan. Apakah kalian punya solusi untuk masalah ini yang jika kalian meyakininya, apakah kalian bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Apa rencana kalian untuk memperbaiki masalah ini? Setelah keluar dari ruangan ini, kami akan langsung meminta maaf kepada Ibu Isma. Kemudian untuk besok dan selanjutnya kami akan lebih berhati-hati dalam bermain sepak bola agar tendangannya tidak mengenai orang lain yang ada di sekelilingnya. Sama Bu, untuk kedepannya saya akan bermain kelereng dan kartu gambar supaya tidak ada yang terluka karena kecerabahan dalam bermain. Tepat sekali yang akan kalian lakukan ini, yaitu meminta maaf dan bermain lebih berhati-hati. Ingat ya, tadi kita harus lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Betul sekali, tepat sekali. Ibu sangat mendukung kalian melakukan keyakinan kelas kita. Tepat sekali yang akan kalian lakukan sekarang ini. Sekarang kalian boleh lanjutkan istirahat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rafi. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kami dari kelas 6 SDN Pemedar Hati. Pada awalnya kami takut dipanggil ke kantor oleh Ibu Irma. Kami takut dihukum atas perbuatan yang kami perbuat. Ternyata Bu Irma hanya memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah yang tadi terjadi Dan memberikan solusinya untuk kami bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari analisis kasus 2. Dalam kasus 2 ini, nilai kebajikan dari disiplin positif yang dimunculkan adalah berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan, lebih berhati-hati dalam bermain, harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Jangan sampai merugikan orang-orang di sekeliling. Posisi kontrol yang diterapkan adalah posisi manajer. Melalui tahapan segitiga restitusi, membuat anak merasa tenang sehingga anak dapat merenungi apa yang telah diperbuat dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.